Perkenalkan, nama saya Rizky Rinjani, NIM 195211095 dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang usaha UMKM minuman Lab Milk yang berlokasi di Gembongan, Kartasura. Di sini saya akan menganalisis biaya relevan. Nah, UMKM Lab Milk Gembongan itu sendiri berdiri pada tahun 2018 yang didirikan oleh Bapak Yusfa dan berkembang hingga saat ini. Usaha Lab Milk ini berlokasi di Gembongan, Kartasura. Sistem usaha ini membuka kios offline. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, usaha minuman ini berkembang dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi. Dengan membuka toko secara online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Saat ini, Lab Milk memiliki 3 pegawai. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Lab Milk Gembongan. Setelah melakukan wawancara, permasalahan yang terjadi di tempat UMKM Lab Milk ini adalah tidak stabilnya pendapatan atau laba karena produk yang dijual berkategori minuman, di mana saat musim hujan, peminat dari minuman dingin ini berkurang. Dan pelaku usaha kurang pengetahuan mengenai pembukuan laporan keuangan dan laporan pendapatan atau laba yang diperoleh. Untuk menangani masalah UMKM di Lab Milk ini, saya mengambil tema tentang bab 2, yaitu biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal karena sejalan dengan permasalahan yang terjadi di Lab Milk ini. Selanjutnya, yang pertama biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Nah, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyedia jasa. Klasifikasi biaya produksi berupa biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Hanya 3 unsur inilah yang diakumulasikan ke produk dalam laporan eksternal. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, penjualan, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Selanjutnya, klasifikasi biaya produksi meliputi 3 hal. Yang pertama, biaya bahan baku, contohnya bubuk, UHT, omela, dan cup yang digunakan untuk memproduksi minuman Lab Milk di Gembongan, dan tenaga kerja langsung, upah atau gaji pegawai. Nah, yang ketiga ada overhead, yaitu berupa upah kurir dari gosen yang sering dipakai untuk mengantarkan barang atau mengantarkan bahan-bahan baku untuk digunakan untuk penjualan. Nah, ada juga sewa kios. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis bagaimana cara untuk melaporkan laporan keuangan laba rugi yang harusnya digunakan untuk pembukuan. Nah, di sini sudah ada laporan laba rugi UMKM Lab Milk pada bulan November 2021. Nah, yang pertama ada penjualan, masuknya ke kredit 9 juta, terus ada harga pokok penjualan yang meliputi persediaan awal itu 90.000, harga pokok produksi itu 7 juta, barang tersedia untuk dijual 7.500.000, dan persediaan akhir itu 600.000. Lalu dijumlahkan menjadi 4.900.000 rupiah, dan dari 9 juta dari penjualan awal itu dikurangkan dengan harga pokok penjualan sebesar 4.900.000, maka jika dikurangkan menjadi 4.100.000 rupiah. Nah, langsung ke biaya operasi. Biaya operasi meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran sejumlah 50.000 dan biaya administrasi sejumlah 60.000. Jika dijumlahkan menjadi 110.000. Nah, laba kotor yang tadi dikurangkan dengan biaya operasi, maka 4.100.000 rupiah dikurangi dengan 110.000 rupiah. Maka laba bersih sebelum pajak sejumlah 3.990.000 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.